hari Sabtu 21 Juni pukul 17 diselenggarakan ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun ke-60 PGI Wilayah DKI Jakarta dengan tema Bersama Mensyukuri dan Menghadirkan Kebaikan Allah Bagi Semua. Ibadah syukur dan perayaan tersebut dilakukan di Sanctuary Ballroom Menara Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam ibadah syukur, Pendeta Arlianus Larosa sebagai Ketua Umum PGW DKI Jakarta menyampaikan sambutan. Dalam sambutan tersebut, Pendeta Arlianus Larosa menyampaikan bahwa hari ulang tahun PGIW DKI Jakarta ke-60 menjadi kesempatan untuk mengokohkan usaha keesaan gereja dengan kesadaran dan komitmen bahwa gerakan keesaan harus lebih banyak dilakukan dalam aksi melalui kerjasama antar gereja anggota, baik dalam berbagi roti secara internal maupun berbagi roti kepada dunia. Bersikap dan berbuat baik adalah wujud konkret dialog dalam aksi. Kesediaan menghadirkan kebaikan hanya mungkin muncul kalau kita sudah dapat mengendalikan keserakahan. Dalam terang tema bersama mensyukuri dan menghadirkan kebaikan bagi semua, kita mengekspresikan keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang memungkinkan PGIW DKI Jakarta dapat tiba di usia yang ke-60 tahun ini. Karena itu, hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak dimuliakan. Pada saat yang sama, kita mengakui dan menegaskan bahwa tibanya PGIW di usia 60 tahun adalah kerja bersama seluruh gereja-gereja anggota, bukan karya MPH. Karena itu, hari ulang tahun ke-60 harus menjadi kesempatan untuk mengokohkan usaha perwujudan keesaan gereja di wilayah DKI Jakarta. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam usia yang sudah cukup banyak ini, kita menegaskan kesadaran dan komitmen bahwa gerakan keesaan gereja harus lebih banyak dilakukan dalam aksi. Ecumenical in action. Bukan hanya dokumen-dokumen, tapi dalam aksi. Lewat kerjasama antar anggota gereja, baik dalam berbagi roti secara internal maupun berbagi roti kepada sesama dari kandang yang lain, kata Pak Profesor Binsar tadi. Berbagi roti atau menghadirkan kebaikan bukan untuk membuat orang lain menjadi bergantung apalagi menjadi malas, bukan untuk itu. Sebaliknya, bersikap dan berbuat baik berarti melakukan sesuatu untuk menolong sesama mengalami kebaikan Allah dan menghentikan perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Bersikap dan berbuat baik kepada sesama merupakan cerminan atau tanda kematangan atau kedewasaan dalam mengekspresikan keyakinan iman dalam relasi dengan sesama. Bersikap dan berbuat baik adalah wujud konkret dialog di dalam aksi yang sudah kita kerjakan dan utamanya di dalam rangkaian HUT yang ke-60 ini. Kesediaan menghadirkan kebaikan ini hanya mungkin muncul kalau kita sudah mengendalikan diri dari keserakahan, menghidupi spiritualitas keugaharian yang oleh PGI sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun kita kumandangkan menghidupi keugaharian, kesederhanaan, mengendalikan keserakahan, mengatakan pada diri cukup. Mari dalam usia yang sudah 60 tahun ini kita menjaga agar PGIW DKI Jakarta dan gereja-gereja anggotanya tidak menjadi museum yang sekadar menjadi tempat mengenang hal-hal yang terjadi pada masa lampau yang sudah dikerjakan, melainkan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Allah melalui apa? Aksi-aksi merawat bumi, berbagi dengan sesama yang memerlukan, terus bersikap kritis, positif, kreatif, dan realistis dalam merespons situasi sosial politik di negeri kita utamanya di DKI Jakarta.
Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah syukur dan perayaan Hari Ulang Tahun PGW DKI Jakarta disampaikan oleh Pendeta Binsar Pakpahan berdasarkan Yohanes 10 ayat 16. Pendeta Binsar mengajak kita merenungkan betapa kita membutuhkan pemimpin yang menggembalakan, yang menyatukan kita. Gembala yang meneladani Gembala Agung yaitu Yesus Kristus. Dia menggembalakan domba yang bukan berasal dari kawanannya. Dan saudara-saudara, domba memang punya kebiasaan seperti itu. Mereka suka berkelompok, suka mengikut, bahkan mereka mengenali suara gembalanya. Sehingga kalau ada domba yang tersesat, tiba-tiba dia masuk ke dalam kawanan domba yang dia lihat banyak, itu bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan itu sebabnya kita perlu seorang gembala yang baik. Dan Yesus sebagai gembala yang baik memperlihatkannya dalam Yohanes 10. Oh, dia masuk melalui pintu, domba tahu suaranya, dia berjalan di depan, dia pergi menuntun, dan sifat kepemimpinan yang tunjukkan Tuhan Yesus adalah sifat kepemimpinan yang menggembalakan. Dalam ciri gembala itu, ciri gembala yang baik salah satunya adalah menerima mereka yang tiba-tiba mengikut kawanan dombanya. Dan tantangan untuk kita, khususnya di PGIW, dalam usia ke-60 ini, apakah kita bisa bersama mensyukuri dan menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Yang kamu gembalakan bukan hanya umatmu, tapi juga ada domba lain yang masuk ke dalam kawananmu. Gembalakan dia. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, orang yang mengatakan kepadamu, tolong aku, Bapak, Ibu Pendeta. Tolong aku, para pelayan gereja. Tolong aku, para pejabat negara. Then, that is the time that you have to help. Alangkah baiknya jika umat Tuhan bisa bersama mensyukuri dan menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Saat ini, PGW, pergilah dalam kehidupanmu nanti, diutus di gerejamu masing-masing, sadari bahwa kebaikan Allah adalah untuk semua. Kita yang sering membatasinya. Pendeta Darwin Darmawan sebagai Sekum PGI turut hadir dalam ibadah syukur dan perayaan dengan menyampaikan sambutan, yaitu kita perlu melakukan pemberontakan profetis, sebab menghadirkan kebaikan dan damai bagi semua membutuhkan kemauan, membutuhkan kesungguhan, komitmen, dan integritas meneladani yang Kristus lakukan. Saudara, perjuangan kita mewujudkan itu tidak gampang. Di tengah tantangan zaman yang demikian berat, ada begitu banyak persoalan, termasuk yang sangat memprihatinkan adalah perang yang sekarang terjadi antara Israel dan Iran. Kita membutuhkan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai nyali profetis. Pak Jeki titip salam buat kita, beliau sedang ada di Johannesburg, Afrika. Beliau baru sharing saat ini WCC bukan hanya bicara tentang perlunya nyali profetik. Ada istilah baru, saudara-saudara, gereja-gereja butuh lebih dari sekedar nyali profetik. Gereja-gereja butuh pemberontakan profetik. Jadi ini loncatan lebih jauh dari sekedar kita berani melawan ketidakadilan. Kita berani menolak korupsi. Kita berani melawan mereka yang menzalimi. Lebih dari itu, tapi pemberontakan. Sebab saudara, kekuasaan yang lalim seringkali tuli dengan suara profetik. Kekuasaan yang diskriminatif seringkali lebih mau mendengar dirinya sendiri. Maka dari itu mestinya kita sebagai gereja Tuhan perlu memberanikan diri melangkah lebih jauh dan melakukan apa yang disebut sebagai pemberontakan profetik. Ini memang provokatif, tetapi inilah yang dikerjakan oleh gembala kita yang baik. Ini memang terkesan agak melawan nature gereja kita, tetapi itulah yang dilakukan oleh Kristus, gembala yang baik untuk saya dan saudara-saudara.
salib yang mulia itu adalah pemberontakan profetik Kristus terhadap penindasan, ketidakadilan, dehumanisasi, kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai tantangan real yang dihadapi gereja-gereja. Maka dari itu, kita bersyukur kalau hari ini boleh merayakan perjalanan 60 tahun, tetapi syukur itu perlu diwujud nyatakan di dalam dan melalui kerelaan kita untuk melakukan pemberontakan terhadap sesuatu yang tidak benar, pemberontakan terhadap ketidakadilan, pemberontakan terhadap perusakan lingkungan, pemberontakan terhadap banyak dehumanisasi yang nyata dan sedang kita hadapi. Yang terakhir, PGI bersyukur kalau oikumene di tingkat lokal jauh lebih dinamis, jauh lebih bersemangat, jauh lebih mampu menghidupi dan menghubungkan dot-dot atau titik-titik oikumene. Kalau itu terjadi, PGIW berarti berhasil, sebab tubuh Kristus di tingkat lokal jauh lebih bagus. Tubuh Kristus di tingkat lokal jauh lebih dinamis. Selamat ulang tahun buat PGIW DKI Jakarta yang ke-60. Kita perlu melakukan pemberontakan profetis, karena menghadirkan damai bagi semua tidak semudah yang kita katakan dengan bibir kita. Ini memerlukan kesungguhan, komitmen, dan integritas. Kita bersama-sama mau meneladani yang Kristus lakukan. Ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun PGIW yang ke-60 dirayakan dengan sangat meriah. Diawali dengan tarian Betawi ondel-ondel dari GBKP Klasis Jakarta Banten, worship dance dari Gia Cengkareng, persembahan pujian dari Once Merkel, paduan suara PKP GPIB, persembahan pujian dari Kezia Kathleen, dan penampilan YKB Singers yang menyanyikan lagu Jadilah Sahabat. Ada yang tidak punya sahabat, terpenjara dalam kesepian, rentangkan tangan persahabatan, rengkulah beri rasa aman. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat. Sahabat yang membela, memberi dukungan yang tepat. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Selain ibadah syukur dan perayaan dalam rangka hari ulang tahun PGIW DKI Jakarta, juga dilakukan beberapa kegiatan seperti jalan santai, oikumene, dan senam, John Maxwell Seminar Leadership, seminar pelayan Gen Z dengan tema Gereja versus Gen Z, aksi bersih bantaran sungai Jakarta Timur dan bantaran sungai Jakarta Barat, aksi donor darah, berbagai lomba dan pertandingan, berbagi kasih kepada koster dan petugas keamanan gereja. Semua kegiatan itu dilakukan juga dalam semangat mewujudkan dialog dalam aksi. Sebuah kehormatan bahwa dalam ibadah dan perayaan hari ulang tahun PGIW DKI Jakarta, mewakili Pemda DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bapak Marullah Matali dapat hadir untuk menyampaikan pesan, yaitu mengajak seluruh anggota PGIW DKI Jakarta untuk menciptakan suasana sejuk dan damai di tempat ibadah, berkomitmen menjaga Jakarta dengan baik, bukan dengan cara tumbuhnya gedung-gedung yang hebat, namun dengan cara menjaga kerukunan dan kedamaian. Pada momen ibadah syukur diumumkan para pemenang lomba dan pemotongan kue hari ulang tahun ke-60 PGIW DKI Jakarta.
Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.